Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulida Afriani dengan NIM 2012-312. Kali ini saya akan membuat video dengan materi gejala-gejala kejiwaan. Video ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yuk teman-teman, mari kita lihat videonya. Pembahasan yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Yang kedua, pengertian gejala-gejala kejiwaan pada manusia. Yang ketiga, macam-macam gejala-gejala kejiwaan. 1. Pengertian psikologi pendidikan. Secara etimologis, psikologi berasal dari kata fisikis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, secara harfiah, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik. Jika kata ini diberi awalan me, maka jadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian, pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta proses, cara, dan perbuatan mendidik. Yang kedua, pengertian gejala-gejala kejiwaan. Gejala kejiwaan merupakan suatu yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Ada beberapa gejala umum kejiwaan pada manusia, di antaranya gejala kejiwaan kognisi, gejala perasaan atau emosi, gejala kejiwaan kemauan atau kehendak, yang terakhir yaitu gejala kejiwaan campuran. Yang ketiga, macam-macam gejala kejiwaan. Yang pertama, gejala kejiwaan pengenalan atau kognitif. Kognitif berasal dari kata kognitif yang berarti sesuatu tentang pengamatan. Dalam psikologi, kognisi adalah salah satu gejala jiwa manusia. Kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Selanjutnya, macam-macam dari gejala kognitif pada manusia, yakni pengamatan, tanggapan, persepsi, fantasi, asosiasi, ingatan, berpikir, dan inteligensi. Yang kedua, gejala kejiwaan perasaan atau emosi. Yang pertama, pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Selanjutnya, hakikat emosi. Pada hakikatnya, setiap orang itu mempunyai emosi, dari bangun tidur pagi hari sampai waktu tidur malam hari. Kita mengalami macam-macam pengalaman yang menimbulkan berbagai emosi pula. Selanjutnya, perkembangan emosi. Para ahli psikologi sering menyebutkan bahwa dari semua aspek perkembangan, yang paling sukar untuk diklasifikasikan adalah perkembangan emosional. Selanjutnya, pertumbuhan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan emosi, seperti juga pada tingkah laku lainnya, ditentukan oleh proses pematangan dalam proses belajar. Seorang bayi yang baru lahir sudah dapat menangis, tetapi ia harus mencapai tingkat kematangan tertentu sebelum ia dapat tertawa. Selanjutnya, gangguan emosional. Sekarang ini banyak teori muncul untuk mencoba menjelaskan sebab musabab gangguan emosional. Teori-teori dikelompokkan dalam 3 kategori, diantaranya yang pertama teori lingkungan, yang kedua teori afektif, yang ketiga teori kognitif. Selanjutnya, gejala kejiwaan kemauan atau kehendak. Gejala konasi dapat dibedakan antara konasi fisik dan psikologis. Dorongan, keinginan, kemauan, disposisi, nafsu, dan kehendak adalah contoh konasi atau keinginan yang dominan bersifat jasmani. Selanjutnya, gejala kejiwaan campuran atau psikomotorik. Yang pertama, perhatian. Perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya, dengan menyampingkan yang lain daripada itu. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atas kumpulan objek. Macam-macam perhatian.
Yang pertama, perhatian spontan dan disengaja. Yang kedua, perhatian statis dan dinamis perhatian. Yang ketiga, perhatian konsentratif dan distributif. Yang keempat, perhatian sempit dan luas perhatian. Yang kelima, perhatian fiktif dan fluktuatif perhatian. Selanjutnya, kelelahan. Gejala kelelahan pada manusia. Dari keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi pulsional, pusat kesadaran yaitu otak, yang dipengaruhi oleh dua sistem antagonistis, yaitu sistem penghambat dan sistem penggerak. Sistem bekerja terhadap talamus yang mampu menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan menyebabkan kecenderungan untuk tidur. Adapun sistem penggerak terdapat dalam formosio reticularis yang dapat merangsang pusat vegetatif untuk konversi ergotrofis dari organ dalam tubuh ke arah kegiatan bekerja, berkelahi, melarikan diri, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam kelelahan. Kelelahan jasmani, kekuatan jasmani berkurang, sehingga tidak dapat melakukan sesuatu dengan semestinya, maka itu mengalami kelelahan jasmani. Selanjutnya, kelelahan rohani, kekuatan jiwa, atau pikiran, perasaan, dan kemauan, berkurang, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan fisikis dengan semestinya, maka itu dikatakan mengalami kelelahan rohani atau kelelahan jiwa. Selanjutnya, hubungan kelelahan jasmani dan rohani manusia selamanya tidak dapat diadakan pemisahan antara jiwa dan raganya. Oleh karena itu, kelelahan jasmani tidak dapat dipisahkan pula dengan kelelahan rohani dan sebaliknya. Selanjutnya, sugesti. Sugesti adalah pengaruh terhadap jiwa atau laku seseorang dengan maksud tertentu, sehingga pikiran dan kemauan terpengaruh olehnya. Selanjutnya, cara-cara menyugesti. Yang pertama, dengan membujuk. Selanjutnya dengan memuji. Selanjutnya dengan menakut-takuti. Selanjutnya dengan menunjukkan kekurangan atau kelebihan. Jadi dapat kita simpulkan secara etimologis, psikologi berasal dari kata fisikis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, secara harfiah, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Kemudian, pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewaskan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta proses cara dan perbuatan mendidik. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Gejala kejiwaan merupakan suatu yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Ada beberapa gejala umum kejiwaan pada manusia, diantaranya gejala kejiwaan kognisi, gejala berikutnya yaitu gejala perasaan atau emosi, selanjutnya gejala kejiwaan kemauan atau kehendak, yang terakhir yaitu gejala kejiwaan campuran. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.